A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda mendengar kisah, mendengar cerita, atau mendengarkan mitos maupun fakta tentang Kota Batam? Pernahkah Anda mendengarkan atau bahkan mengalami bahwa barang siapa yang merantau ke Kota Batam itu jika sudah meminum air Batam, kemudian tinggal di Batam, maka orang itu tidak akan bisa keluar dari Batam. Meskipun dia keluar dari Batam untuk pulang kampung, pulang habis maupun pindah kota, maka dia pasti akan kembali lagi ke Kota Batam karena tuah dari Batam. Pernahkah Anda mendengarnya? Mari kita simak video ini, semoga bisa menjadi renungan dan memberikan ibrah atau pelajaran bahwa fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat itu adalah hanyalah sebuah kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing pribadi dari keyakinan manusia itu sendiri. Sudah banyak sekali cerita yang bahkan ada yang mendengar bahkan mengalami bahwa memang banyak sekali orang-orang yang sudah terbukti di Batam itu sukses, kemudian pulang kampung, pulang habis menjual semua aset untuk hidup di kampung, tapi tak lama kemudian pasti kembali ke Batam. Dan itu bukan terjadi kepada satu atau dua orang, tapi hampir rata-rata, tapi tidaklah mungkin semua. Bahkan ada suatu cerita yang berkembang di masyarakat bahwa kalau tidak ingin kembali ke Batam, balik karena tuah Batam, maka harus mengambil air dari Batam untuk dibawa ke kampung supaya tidak bisa kembali, atau melakukan ziarah ke Pulau Penyengat, ke makam para wali untuk meminta doa supaya tidak kembali ke Batam. Itulah beberapa mitos yang berkembang di masyarakat yang diyakini. Lantas bagaimana kita menyikapi kondisi fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat ini, yaitu kita sudah mewawancarai beberapa orang yang sudah mengalami bahwa memang dia itu kembali ke Batam karena disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi tidak hanya tentang tuah atau mitos saja, tapi memang beberapa faktor pendukung ini akan mempengaruhi keputusan seseorang. Jadi ketika di Batam itu manusia itu sudah merasakan kondisi yang berbeda dengan di kampung halaman. Kalau di kampung halaman itu biasanya orang itu selalu sibuk dengan gotong royong, dengan berbagai macam kegiatan yang pola hidupnya itu sudah berbeda dengan yang dialami di kota. Dan kebanyakan manusia itu memang kalau sudah merantau dan dia merasakan kehidupan di perantauan itu, dia akan mengalami hal yang lebih nyaman dan lebih
tentram daripada kehidupan yang di kampung itu dari segi ekonomi terutama, karena rata-rata orang merantau itu perekonomiannya di kampung halaman sangatlah terbatas. Kemudian di kota itu banyak sekali macam-macam peluang pekerjaan dan lowongan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan di kampung. Hanya bertani, tidak ada pekerjaan, kemudian gotong royong itu sangat membebani, bahkan berhutang sana ke sini hanya untuk gotong royong. Sedangkan kalau di kota, aktivitas manusia itu hanya sebatas bekerja, pulang, makan, tidur, dan bekerja. Kemudian hasil dari pekerjaan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi salah satu faktor yang mendukung, yang membuat orang itu tidak betah ketika kembali ke kampung halaman itu adalah kondisi ekonomi dan pola hidup. Hal inilah yang mempengaruhi seseorang untuk kembali merantau, dan ini tidak hanya berlaku bagi kota Batam. Biasanya seorang perantau itu tidak akan betah kalau pulang kampung. Di rumah dia akan merasa jenuh, bosan. Kalaupun dia kangen terhadap kampung halaman, itu hanyalah sementara, sekejap. Apabila dia sudah terhibur dan merasa melampiaskan kerinduan terhadap kampung, itu dia akan merasakan kerinduan kembali untuk menuju kota, karena menurut keyakinannya bahwa kehidupan di kota itu jauh lebih baik daripada di kampung halaman. Kemudian untuk potensi kesejahteraan di masa depan, itu peluang di perantauan itu jauh lebih besar daripada di kampung halaman. Karena di kampung seseorang itu akan bingung menentukan masa depan jika dia tidak mempunyai koneksi ataupun mempunyai kedudukan atau jabatan di masyarakat. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor pendidikan untuk anak-anak. Biasanya orang tua itu akan bisa menilai pendidikan mana yang lebih baik antara di kampung dengan di perkotaan. Di perkotaan itu akan membuat orang tua lebih bersemangat dan menilai bahwa pendidikan di kota itu akan sangat berharga untuk masa depan anaknya dan lebih terjamin untuk mencari pekerjaan daripada di kampung halaman. Di perkotaan itu sangat banyak sekali sekolahan formal maupun informal, pondok-pondok pesantren, sekolah negeri maupun sekolahan swasta yang kita bebas memilih untuk memasukkan anak kita dimanapun sekolahan tersebut berada. Jadi potensi pilihan inilah yang membuat orang tua lebih menginginkan kehidupan di perantauan, dan ini tidak hanya berlaku di Batam tapi untuk seluruh perantauan di kota-kota besar. Kemudian bagaimana secara kita menyikapi tentang fakta, mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat tentang kembalinya seseorang ke Batam, itu adalah dengan keyakinan bahwa kita pasrahkan semua keadaan kita, kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang namanya tempat itu bisa dipercaya seperti untuk seseorang tidak bisa keluar dari pulau tersebut atau dari tempat tersebut. Itu adalah kepercayaan yang tidak benar, keyakinan yang bisa menyesatkan akidah seseorang. Bisa kita bayangkan apabila seseorang itu datang ke Batam kemudian tidak bisa
keluar dari Batam atau pulang kampung dan pasti akan kembali, maka bisa dipastikan bahwa jumlah penduduk Batam ini pasti akan meledak, pasti akan luar biasa banyaknya. Tapi buktinya penduduk Batam ini ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar dan masuk. Itu adalah sebuah siklus kehidupan, dan tidak mungkin orang yang sudah ke Batam pasti tidak akan bisa keluar. Itu hanyalah sebuah mitos yang berkembang di masyarakat karena memang beberapa faktor penunjang yang di depan tadi yang sudah kita renungi, bahwa ada beberapa faktor penunjang yang membuat seseorang itu memutuskan untuk kembali ke perantauan. Salah satunya adalah merasa tidak kerasan di kampung halamannya. Itu sudah jauh berbeda dengan yang dialami di masa kecil dulu. Jadi apabila Anda ingin datang ke Batam, itu tidak perlu takut karena tidak bisa keluar. Pernah ada kami mewawancarai seseorang bahwa dia takut ke rumah anaknya yang ada di Batam karena takut tidak bisa keluar. Ataupun kita tidak perlu mencari sarana kemusyrikan supaya berziarah ke sana ke sini, kemudian kemusyrikan yang lain seperti mengambil air dari Batam dibawa ke kampung untuk tolak bala. Itu adalah sebuah akidah yang bisa menyesatkan. Ya, memang ada beberapa orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian tersebut, tapi itu bukanlah suatu acuan yang bisa dijadikan sebuah pedoman bahwa keyakinan itu hanya akan membuat akidah seseorang menjadi tersesat. Seseorang itu pergi merantau hanyalah untuk merubah keadaan, merubah nasib, merubah masa depan yang sudah dicita-citakan dan diimpikan oleh masing-masing orang. Jadi tidak ada hubungannya dengan mitos-mitos yang harus diyakini kemudian menyesatkan bahwa semua pola pikir itu adalah berdasarkan pola hidup masing-masing. Jadi kita tidak perlu meyakini bahwa ada suatu tempat yang bertuah sehingga bisa mendatangkan bala, bencana, musibah, maupun bisa mendatangkan berbagai macam keadaan yang bisa diciptakan oleh suatu keyakinan tersebut. Pemirsa, semoga dengan kita merenungi tentang sebuah mitos yang berkembang di masyarakat tentang kota Batam, maka kita sebaiknya hanya memasrahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dialah yang mengatur kehidupan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melangkahi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.